Nah, lihat di sini bahwa banding saya disetujui. Alhamdulillah teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menjumpai teman-teman nih. Tentunya masih di API Official. Baik, tidak panjang lebar teman-teman. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengajukan banding ketika kita kena teguran komunitas YouTube. Baik, langsung aja teman-teman. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, like, komen ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman, silahkan teman-teman masuk ke channel teman-teman. Kemudian teman-teman dibuka di bagian konten yang mana video yang kena teguran komunitas. Kemudian teman-teman silahkan di sini dilihat di bagian persyaratan, klik aja di sini ada tinjau teman-teman. Kemudian di sini, nah di video saya di sini penjelasannya adalah kenapa kena teguran komunitas. Kita klik selanjutnya, ada penjelasannya teman-teman. Nah di sini penjelasannya adalah periksa konten Anda dengan memperhatikan kebijakan kami. Pertama, tinjau kebijakan kami khususnya yang dicantumkan di sini. Ya, jadi ada penjelasannya nih tiap konten kita kenapa terjadi pelanggaran gitu, atau kena teguran. Lalu periksa kembali konten Anda. Pastikan konten Anda memenuhi semua kebijakan, bukan hanya yang disebutkan masalah yang ditemukan kemudian juga dapat mempengaruhi konten Anda ya. Karena memang ketika kena teguran komunitas, teguran yang pertama itu peringatan, yang kedua nanti teman-teman selama 1 minggu tidak bisa melakukan aktivitas seperti upload video, itu tidak bisa teman-teman ya. Kemudian di teguran kedua teman-teman tidak bisa mengupload selama 90 hari, berarti kira-kira 3 bulanan ya. Dan teguran ketiga nanti teman-teman ditambahkan lagi, kemudian bisa teguran berikutnya teman-teman, maka channel teman-teman akan ditutup. Maka hindari hal seperti tadi ya. Kebijakan yang dilanggar ya, yang ada di konten ini yang saya buat, konten yang mengungkapkan informasi identitas pribadi itu tidak diizinkan di YouTube. Jadi konten ini ternyata menurut YouTube yaitu menginformasikan tentang identitas pribadi ya. Kami juga meninjau konten pendidikan, dokumenter, aristik, dan ilmiah secara kasus per kasus. Pengecualian terbatas diberikan untuk konten yang disertai dengan konteks yang memadai dan sesuai, serta diposting dengan tujuan jelas. Konten ini tidak dapat dilihat YouTube, hanya Anda yang benar. Jadi di sini bahwasanya YouTube saya ini mengandung sebuah informasi yang menginformasikan identitas seseorang itu ternyata melanggar YouTube atau tidak diizinkan di YouTube. Tidak boleh ya menginformasikan tentang identitas seseorang. Kemudian ini di sini kebijakan YouTube-nya banyak ya. Kemudian yang saya lakukan adalah teman-teman, alhamdulillah saya berhasil melakukan banding, namun tetap video saya ini dihapus oleh YouTube ya. Tapi untuk tegurannya itu dihilangkan. Jadi saya tidak punya lagi yang namanya teguran saya dihilangkan ya. Syukur-syukur ya, karena saya udah dapat teguran kedua nih, berarti saya selama 90 hari tidak bisa melakukan upload video. Harusnya sampai bulan November saya tidak bisa melakukan, tapi setelah saya banding 3 hari kemudian saya cek kembali, ternyata saya disetujui di banding ya. Banding saya disetujui, namun emang si kontennya tetap dihapus oleh YouTube. Tapi bisa saya mengajukan banding yang kedua sebenarnya teman-teman ya, masih bisa nih. Jadi untuk melakukan bandingnya teman-teman tetap teman-teman ada di bagian sini teman-teman ya, ke persyaratan tinjau ya, kemudian mulai, kemudian teman-teman di sini kirim berikutnya dan tinggal checklist di sini. Saya ingin mengajukan banding, tinggal kemudian ada yang disampaikan, teman-teman silakan isi di sini sesuai yang teman-teman ungkapkan. Misalkan saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar YouTube dan sebagainya, nanti YouTube akan meninjau, dan jika video kita itu menurut YouTube itu tidak melanggar pedoman komunitas, maka kita akan
kabulkan untuk banding kita tersebut. Nah, untuk saya sendiri alhamdulillah untuk banding saya diterima teman-teman ya. Kemudian kalau lihat kita di dashboard di sini, nah ini banding saya teman-teman. Nah ini, nah lihat di sini bahwa banding saya disetujui. Alhamdulillah teman-teman ya, banding saya disetujui. Kami telah menayangkan kembali konten Anda di YouTube. Peringatan atau teguran terhadap channel Anda telah dihapus. Terima kasih telah membantu kami menjadi komunitas YouTube tetap aman. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ini sudah ada di sini. Saya melakukan banding dan alhamdulillah hasilnya banding saya disetujui ya. Dan di sini ada penjelasannya juga. Jadi video yang sudah kena teguran itu di sini keterangannya bahwa sudah lagi tidak terdampak ya. Tidak, hal ini bukan teguran, jadi channel Anda tidak terdampak. Tidak terdampak dalam artian teguran saya tidak kena teguran pedoman komunitas setelah melakukan banding tadi ya. Sebelumnya di sini kena teguran yang mengakibatkan konten saya tidak bisa melakukan upload video selama 3 bulan sampai November ya. Karena ini teguran kedua ya. Yang pertama saya banding, ini yang kedua ya. Alhamdulillah bisa disetujui banding saya. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat info yang setelah saya berikan ini. Silakan teman-teman ketika mengupload video hati-hati ya. Jangan sampai terkena teguran komunitas. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.